warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Layu Hayati, calon guru penggerak angkatan 11. Saya dari SDN 5 Menteng, Kota Palangkaraya. Pada hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji syukur alhamdulillah kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya, kepala sekolah yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kami hari ini. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 ya, dari SDN 5 Menteng akan menyampaikan diseminasi budaya positif, baik itu dari Pak Fatur Rahman ataupun saya sendiri nantinya, Laila Hayati. Sebelum kami memulai kegiatan hari ini, saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Mulyati, untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang pada pagi hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif atau implementasi apa yang mereka sudah dapatkan di saat pelatihan atau pembelajaran CGP, dan hari ini akan diimplementasikan di sekolah ini, serta Bapak Ibu guru dan adik-adik mahasiswa yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada 2 orang calon guru penggerak SDN 5 Menteng, dan ini merupakan calon guru penggerak perdana dari SDN 5 Menteng, dan alhamdulillah sekaligus 2 orang ditetapkan menjadi calon guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini selain mengucapkan terima kasih atas undangan untuk menghadiri kegiatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta adik-adik semua. Semoga nantinya apa yang disampaikan oleh Pak Fatur dan Bu Laila berkenaan dengan apa yang sudah mereka dapatkan ketika mengikuti pelatihan CGP. Jadi banyak ilmu, banyak pengalaman yang bisa mereka tularkan untuk kita semua. Oleh sebab itu saya berharap apapun yang sudah didapatkan di pelatihan guru penggerak bisa ditularkan atau diimplementasikan baik terhadap guru-guru maupun warga sekolah di SDN 5 Menteng secara maksimal. Karena tujuan dari calon guru penggerak itu kan untuk menggerakkan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah yang bersangkutan, seperti itu. Dan saya juga berharap kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai nanti, dan semoga apa yang didapatkan dari kegiatan ini bisa bermanfaat untuk keberlangsungan adik-adik dan Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dan pada kesempatan ini juga Ibu memohon maaf karena tidak bisa mengikuti secara keseluruhan atau sampai habis, karena setelah ini sudah menunggu ada dari pihak IAIN untuk penjemputan mahasiswa praktek administrasi kependidikan. Oleh sebab itu sekali lagi Ibu berharap semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan berjalan sesuai dengan harapan dari Pak Fatur dan Bu Laila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah penyampaian diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai pemaparan materi hari ini, saya ingin melakukan branding terlebih dahulu supaya mengasah penglihatan otak kita. Oke. Ketika saya bilang bersatu kali, ber ke kiri ya. Oke. Bersatu kali,
ber ke kiri mana kirinya ber dua kali ber ya kiri kanan ber tiga kali ber gitu ya ber empat kali ber cikeber gitu ya oke bisa oke sekarang kita mulai ber satu kali ber dua kali ber tiga kali ber empat kali ber cikeber oke coba suaranya di yang keras lagi tolong ya ber satu kali ber dua kali ber tiga kali ber empat kali ber cikeber oke tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Laila atas wawancara pada hari ini. Baik, semuanya sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Tabi Selamat, Lingunaratai, Salam Sawujud Kaibin Manimpang, Adir Katalino, Batu Ramin Kasurga, Basingat Kajubata. Arus. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang apa yang kami pelajari di dalam pendidikan calon guru penggerak. Jadi hari ini adalah tugas kami membuat aksi nyata, dalam artian apa yang kami laksanakan selama 2 bulan itu kami imbaskan, kami sebarkan ya. Ini adalah bukti nyata kami. Artinya apa yang kami dapat bukan untuk kami sendiri, tetapi kami sebarkan ke teman-teman. Ini namanya bukti aksi nyata ya. Artinya yang kita dapat nyata kita berikan kepada orang lain. Diseminasi budaya positif. Baik, lanjut. Kami ini angkatan 11 ya. Nah, pertama yang kita sampaikan, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa enggak? Memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju ya. Nanti kita bahas ya. Sekarang jawab dulu setuju atau tidak. Nah, selanjutnya pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Guru harus mampu memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju ya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Baik, ulang lagi. Nah, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Baik, setuju. Nah, setuju, cuman hukuman itu hukuman seperti apa? Jadi jangan sampai hukuman yang dilakukan itu berupa fisik ya. Tetapi sekarang paradigma kita sudah berbeda. Tidak seperti yang dulu. Yang dulu mungkin zaman orang tua kita kalau mendapat hukuman dipukul, istilahnya dipukul dengan rotan dan sebagainya. Sama mister juga ya, sampai patah gitu. Nah, sekarang kita sudah berubah, tidak lagi seperti itu. Sekarang kita hukuman, oke, boleh, tetapi hukuman yang sifatnya mendidik ya. Jangan sampai hukuman yang sifatnya fisik. Terus memberi hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, memberi hadiah meningkatkan prestasi siswa itu sebenarnya tidak dibenarkan ya. Kenapa tidak dibenarkan? Karena siswa yang diberi hadiah itu cenderung lebih nantinya pola pikirnya itu selalu mengharapkan hadiah. Bahasanya itu belajar tidak dengan niat untuk belajar sungguh-sungguh ya. Atau bahasa lain itu tidak ikhlas lah. Ya. Jadi kita membiasakan diri untuk tidak memberi hadiah kepada siswa ya, supaya dia belajar itu terbiasa dengan sesuatu hal yang benar-benar
tujuannya ialah untuk mencari ilmu, ya. Dan juga seperti ilmu 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, ini adalah tugas seorang guru, ya. Jangan sampai guru itu tidak tahu menahu dengan siswanya, ya. Misalnya seperti ini, ada siswa di kelas yang suka melamun, nakal dan lain sebagainya, atau tidak masuk kelas, ya. Nah, kita jangan langsung menghakimi. Oh, ini anak pemalas, oh ini anak nakal, oh ini anak yang malas belajar dan sebagainya. Tetapi kita sebagai guru hendaknya kita harus menanyakan kepada siswa, oh anak, kamu kenapa sering terlambat sekolah? Siapa tahu seperti yang pernah kita lihat kan bisa di YouTube tuh, ada membantu neneknya, membantu orang tuanya, atau jualan dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Jadi kita sebagai guru sama halnya seperti orang tua, ya. Jangan merasa kita sebagai guru hanya sekedar melepaskan tanggung jawab, ya. Hanya sekedar mengajar, udah terserah dia mau akhlaknya baik tidak dan sebagainya. Tetapi seorang guru itu tidak seperti itu. Guru itu benar-benar harus mengayomi, menjaga, menghantarkan dia untuk menjadi orang yang baik, ya. Yang baik itu seperti apa? Itu tadi, dari sekarang kita sudah mulai menjaganya, dari sikapnya, akhlaknya, terus permasalahan apa sehingga dia ngantuk. Siapa tahu dia membantu orang tuanya jualan malam sampai tengah malam, ya. Kita pasti kan tidak tahu. Yang namanya anak sekian banyak, tentu saja seperti kita di SD 5 Menteng ini kurang lebih 462. Dari sekian banyak, kita yakin nggak semuanya ekonomi ke atas? Yakin nggak semuanya baik-baik saja di luar sana? Yakin nggak semuanya tidak ada masalah? Pasti banyak masalah. Orang tuanya lah yang bermasalah, anaknya lah yang tidak diperhatikan orang tuanya, belum lagi tidak mempunyai orang tua dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi pemikiran kita bersama, ya. Jangan sampai kita membiarkan anak ya misalnya melihat mereka begitu-begitu saja, tidak ada respect, tidak ada perhatian kita kepada mereka, ya. Kalau perlu misalnya anaknya tidak punya uang, kita bisa kasih berbagi, ya. Itu yang utama. Ya, istilahnya kalau agama itu menyampaikan yang kita bantu yang pertama ialah keluarga kita dulu. Anak murid itu seperti anak kita sendiri, seperti keluarga sendiri, ya. Jadi itu yang dulu yang pertama kita bantu. Jangan kita membantu orang lain sementara murid kita sendiri di rumah kadang kelaparan, ya. Serta yang nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jadi jangan sampai guru itu menjadi seperti orang yang ditakuti siswa, ya. Jadi guru itu jangan menjadi guru killer bahasa sekarang, ya. Guru yang pemarah. Jadi sudah tidak zaman lagi guru itu yang pemarah. Sebenarnya guru itu adalah suri teladan. Yang namanya suri teladan itu memberi contoh yang baik. Kita marah-marah itu sebenarnya tanpa kita sadari itu adalah memberi contoh kepada anak bahwasanya marah-marah itu perbuatan yang benar, ya. Sungguhnya marah itu tidak benar. Tetapi bagaimana kalau anak itu nakal, anak itu ribut, anak itu lain sebagainya? Bagaimana kita sebagai seorang guru menyikapi itu? Bagaimana kita mencari solusi yang baik, ya, supaya apa yang kita lakukan itu membuat anak menjadi nyaman, ya. Yakin dan percaya kalau kita pengen anak kita untuk bisa menurut kita, yang pertama ambil hatinya dulu, ya. Misal dia suka menggambar, oke lah, yang lain teman-temannya menulis karena dia suka menggambar, ya udah beri kesempatan dia menggambar sekali, ya. Beri hatinya dulu. Kalau dia sudah merasa senang sama kita, yakin apa yang kita perintahkan dia akan nurut, ya. Jadi jangan disamakan satu dengan yang lain. Makanya kita sebagai guru
sebenarnya berat ya, bukan saja mengajar kepada siswa, tetapi kita juga harus mempunyai ilmu psikologi ya, bagaimana kita menjiwai anak, bagaimana karakter anak seperti ini kita menanggapinya, bagaimana anak seperti ini kita menyikapinya ya. Jadi jangan samakan satu dengan yang lain. Baik, next. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif ialah perwujudan bagi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai yang baik ya. Kita sesungguhnya tahu bahwasanya sekolah itu mempunyai potensi yang luar biasa. Sama halnya seperti Kota Palangkaraya, banyak potensi-potensi yang bisa kita jadikan apa ya, pemasukan daerah lah istilahnya. Nah, sama hanya di sudut sekolah. Sekolah itu tanpa kita sadari banyak potensi-potensi mereka yang bisa kita kembangkan ya. Seperti halnya anak, ada yang suka menari, ada yang suka karate, ada yang suka keagamaan. Kita sebagai sekolah harus bisa mewadahi mereka. Jangan sampai potensi-potensi yang ada dimiliki oleh anak itu kita biarkan begitu saja, ya. Jangan disia-siakan. Karena apalagi anak SD itu ingatannya, habis itu apa ya? Dalam berlatih itu cepat merespon, ya. Beda dengan anak SMA dan anak dari perguruan tinggi mungkin agak sedikit lambat karena sudah memorinya sudah terisi. Kalau anak kan mungkin lebih masih kosong lah. Anak itu biasanya belajar sambil bermain pun dia masuk. Kalau kita belajar sambil bermain, yang dapat mainannya aja, masuk juga. Ya. Jadi oleh karena itu kita sebagai guru harus juga bisa mengeksplor ya untuk potensi-potensi anak di sekolah itu. Ya. Jadi anak itu sebenarnya baik ya, tidak ada yang tidak baik. Jadi kalau ada orang mengatakan anak ini jelek, anak ini tidak baik, anak ini bodoh dan sebagainya, itu tergantung lingkungan dan kita sendiri bagaimana memberikan pendidikan kepada anak. Sama seperti yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita Ki Haji Dewantara ya. Beliau menyampaikan bahwasanya bibit itu bisa unggul karena lingkungan sekitar yang baik. Artinya apa? Walaupun bibit ini tidak unggul, tetapi kita tanam di tempat yang baik, tanahnya kita lebur, kita kasih pupuk, kita jaga, kita rawat, kita perhatikan, bibit yang tidak unggul itu akan menjadi unggul. Kenapa? Karena kita jaga, kita rawat. Ya, sama halnya seperti anak. Anak walaupun dia tidak pintar, tetapi kalau kita jaga lingkungannya bagaimana yang baik, tutur katanya, sopan santunnya, terus bagaimana dia bersikap dengan kawan, dan bagaimana guru menjaganya, ya. Dalam arti menjaganya bagaimana dia belajar supaya bisa lebih baik, ya. Jangan kita sama seperti pohon, kalau kita menanam dan ditinggalkan seperti itu saja, cuman sekedar dilihat, disiram dan sebagainya, itu beda dengan pohon yang kita jaga, kita pupuk, kita tanahnya kita olah dan sebagainya, ya. Sama aja seperti anak, begitu juga. Kita juga harus menjaganya, ya. Nah, perwujudan dari nilai dan keyakinan universal diterapkan di sekolah. Baik, lanjut. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif supaya bagaimana sekolah kita menjadi budaya yang baik, itu harus mempunyai apa ya, syarat lah istilahnya untuk seperti itu. Jadi melakukan budaya yang baik itu
bukan bim salah bim ya, tidak mudah membalikkan telapak tangan. Apalagi ini sifatnya kebiasaan ya, sifatnya pembiasaan. Itu sangat mudah. Orang kalau sudah terbiasa makan malam, yakin nggak kalau nggak makan malam itu susah rasanya. Merasa lapar lah, merasa tidak bisa tidur lah, merasa dan sebagainya. Tetapi kalau yang sudah terbiasa tidak makan malam, nggak ada masalah ya. Sama seperti di rumah, kalau nggak ada ASI rasanya gerah dan sebagainya. Cuman kalau orang sudah terbiasa nggak pakai ASI ya biasa-biasa saja. Itulah makanya kita membiasakan untuk budaya positif, budaya yang baik ya. Karena budaya yang baik itu apalagi anak-anak SD itu sangat-sangat diperlukan. Karena dari sejak dinilah mereka akan terbiasa untuk budaya positif sampai ke depan ya. Kalau sudah sekarang budaya positifnya tidak kita jaga, kita rawat, kita biasakan, maka nanti SMP, SMA akan terbiasa budaya yang tidak baik. Oleh karena itu sangat penting budaya positif ini untuk kita terapkan di sekolah dasar ya. Nah, disiplin positif. Disiplin positif adalah bagaimana kita mendisiplinkan anak dalam ya macam-macam lah. Disiplin positif, berpakaian, berperilaku, makan dan sebagainya. Serta juga memotivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu juga harus dimotivasi ya. Bagaimana memotivasinya? Ialah kita bisa memberikan dorongan atau memberi semangat kepada anak, seperti memberi contoh ya. Nah, coba lihat, itu dia sudah jadi wali kota, jadi gubernur. Itu bukan semudah itu langsung. Itu juga pembiasaan dari sejak dini. Dia sudah dari kecil sudah membiasakan belajar dan membiasakan disiplin sehingga besar menjadi orang yang sukses. Nah, anak-anak, begitupun kalian nanti besarnya mau jadi apa? Pasti mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi guru dan lain sebagainya, ya. Nah, itu adalah pertanyaan pemantik kita untuk bisa memotivasi anak untuk menjadi dia lebih baik, ya. Artinya kalian kalau pengen jadi guru, jadi dokter, itu syaratnya harus membiasakan biasa yang baik ya, menulisnya harus baik gitu, belajarnya harus baik, ke sekolahnya harus baik, pakaiannya harus baik ya. Pakaian itu nggak mesti harus yang baru ya, pakaian yang biasa, cuman kita berpakaian yang rapi itu juga baik ya. Serta keyakinan kelas atau sekolah, kita menyampaikan kepada anak, meyakinkan bahwasanya sekolah kita melakukan hal-hal yang baik dan meyakinkan mereka untuk bisa berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama maupun aturan-aturan di negara kita ya. Serta kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, nanti di sini saya akan jelaskan. Serta segitiga institusi ya. Segitiga institusi itu ialah misalnya ada masalah ya. Nah, ada anak masalah, terus kita langsung jangan menghukumi seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tanya dulu mengapa demikian. Ya, baru kita beri solusi. Ya, artinya segitiga masalah, terus kita menginterogasi lah bahasanya, apa permasalahannya, mengapa begini, baru kita menyampaikan solusinya ya. Lanjut, cobalah buka, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan Anda. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya
untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka telapak tangan. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini adalah genggaman tangan ya. Nah, kalau kita sudah melakukan hal yang baik, jangan sampai ini menjadi kita lepas sesuatu yang baik itu ya. Walaupun ada yang namanya godaan, baik itu dibuka teman, diiming-imingi dengan uang, serta digelitik dan sebagainya. Jadi kita harus komitmen dan konsisten dalam melakukan kebaikan atau budaya positif tadi. Udah berapa menit nanti kalau sudah setengah jam? Pergeseran paradigma teori kontrol. Nah, sekarang itu sudah paradigma teori kontrol itu sudah bergeser ya. Seperti mana yang saya sampaikan tadi, pertama, guru yang dulunya mungkin kalau ada anak salah bisa dihukum dengan fisik, ya, bisa dipukul dengan penggaris dan sebagainya. Sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Kita justru bagaimana merangkul anak supaya dia lebih baik dengan tidak cara kekerasan, ya. Dah lanjut. Nah, seperti mana simulasi kontrol seperti mana ini dulu ya. Realitas kebutuhan kita sama, yaitu kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, semua orang memiliki gambaran yang beda. Jangan sampai kita seperti ini ya, jangan sampai kita melihat semua orang itu sama ya. Sama seperti kita melihat siswa. Jangan sampai kita melihat siswa sama. Sesungguhnya siswa itu unik dan berbeda ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Nah, ini paradigma yang baru, paradigma yang lama. Artinya jangan sampai ini adalah bagian dari ego ya. Artinya pokoknya orang harus sama dengan kita, pokoknya anak-anak sama di mata kita ya. Tetapi realitanya tidak. Anak itu semua berbeda satu dengan yang lain. Guru-guru pun berbeda. Guru itu macam-macam ya. Makanya dari keunikan itu rahmatan lil alamin lah. Dan dunia pun unik gitu, berbeda. Jadi jangan sampai kita menyampaikan orang itu salah ya. Misalnya seperti durian. Durian itu kan tidak nih. Ada yang mengatakan durian itu makanan rajanya buah. Ada yang mengatakan itu makanan yang paling saya tidak suka ya. Nah, tergantung siapa yang memakannya ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Baik, lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membedayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, ini jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Yang pertama tadi kan apakah anak Apakah anak baik dikasih hadiah atau tidak, kan pasti seperti itu. Apakah anak bagus dihukum atau tidak? Nah, ini jawabannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk tidak melakukan sesuatu tanpa ada sogokan. Jadi dari disiplin positif ini kita berharap
anak itu tidak ada yang namanya mengharap imbalan, ya, mengharap dapat hadiah dari guru, ya, karena nanti kalau anak-anak terbiasa selalu diberi hadiah, itu pola pikirnya beda. Nah, inilah paradigma yang baru, beda dengan seperti kita dulu. Kita dulu kan kita pasti mikirnya anak ini supaya motivasi dan sebagainya kita harus kasih hadiah dan lain sebagainya. Emang ini berat ya? Apa yang kita lakukan ini sebenarnya berat. Cuman segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin, dan segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Harus berproses ya. Nah, bagaimana kita membiasakan disiplin positif pada anak ya. Baik, lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal atau menyeluruh ialah seperti ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu di sini profil pelajar Pancasila apa? Ada berapa? Ada 6 atau 7? 6 ya. Ini udah kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dalam ini bukan ya. Siapa tahu di dalam? Iya. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama ialah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak itu kita biasakan untuk selalu rajin dalam beribadah, agama apapun itu, ya, agama Islam, Nasrani, Hindu, Katolik dan sebagainya. Kita biasakan anak dalam pembiasaan ibadah. Alhamdulillah di SD 5 Minting kita sudah menerapkan ini ya. Artinya dalam pembiasaan belajar kita terlebih dahulu membaca doa, ya. Terus juga selesai belajar juga membaca doa. Terus kita juga setiap hari Rabu itu ada yang namanya bimruh ya, bimbingan rohani. Ini juga salah satu profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, ya. Nah, kita berharap apa yang kita terapkan di sekolah ini menjadi terbawa ke kegiatan sehari-hari dia ya, bukan saja di sekolah dalam beribadah, tetapi tetapi juga dia bisa beribadah di rumah dan di lingkungan ya, serta mandiri itu apa? Ada yang tahu? Mandi sendiri ya. Mandiri itu artinya mandiri ya, mandi sendiri juga boleh. Artinya mandinya tidak lagi dimandiin oleh orang tua. Kayak anak-anak itu sekolah pakai kaos kaki sudah sendiri, pakai baju sendiri ya. Cuman yang nggak bisa mandiri hanya cari uang ya, karena masih kecil. Kadang juga bisa mandiri, cari uang sendiri saku orang tuanya. Ya. Nah, kita membiasakan anak untuk bisa mandiri, ya, seperti di dalam kelas. Dalam kelas itu biasanya kan anak-anak ini manja. Bu, Bapak bukain ini, bukain itu. Nah, kita jangan langsung untuk membukanya, tetapi kita membiasakan anak. Nah, kalau buka ini caranya seperti ini. Kita cuma kasih caranya, ya. Atau kita beri dia berpikir dulu. Nah, misalnya seperti ini. Bapak mau saja bukakan, tetapi kamu coba buka sendiri dulu, ya, berusaha. Kalau memang tidak bisa, baru nanti Bapak bantu, ya. Jadi kita membiasakan anak untuk mandiri, ya. Percaya atau tidak, anak itu sesuatu hal yang kecil yang kita berikan kepada mereka itu nanti akan berkesan, ya. Mungkin kita apa yang disampaikan ya, kita hanya dan nyampaikan udah selesai, kita tidak kepikiran lagi ya. Tapi anak beda. Anak itu instingnya atau ingatannya itu kuat ya. Apa yang dia sampaikan sekali dia mencoba tahu itu nanti akan selamanya. Ya. Jadi jangan dipikir apa yang Bapak Ibu lakukan hal yang kecil itu tidak bermanfaat.
tapi yakin dan percaya apa yang kita lakukan itu akan berdampak positif bagi anak ya. Seperti kita biasanya pagi menyambut anak di depan kelas, bersalaman. Itu juga salah satu budaya positif bagaimana kita membiasakan anak untuk hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru. Karena ini juga merupakan bukti bahwasanya kita sayang kepada anak-anak kita dengan menyambut mereka di depan sekolah ya. Serta bernalar kritis. Tahu bernalar kritis itu apa? Kritis itu bukan mau mati ya. Kritis itu artinya ya berpikirnya seperti berpikirnya ya inilah apa itu baik, kreatif ya, inovatif. Nah itu juga salah satu berpikir kritis ya. Jangan berpikirnya yang terjemahkannya seperti ini. Itu pikirannya sudah mati, tidak ada lagi. Ya. Nah selanjutnya kreatif. Anak kita biasakan untuk kreatif ya. Kita biasakan anak untuk bisa membuat apa biasanya? Kalau P5 itu bisa buat kerajinan tangan, bisa membuat apa lagi ya? Klase dan sebagainya ya. Tetapi kalau sudah anak SMK itu kadang bisa kreatifnya bisa bikin motor, kadang bisa merakit robot ya. Itu yang namanya kreatif. Kalau anak SD mungkin ya menganyam, terus bikin apa tadi yang ditempel di dinding itu ya. Dan juga gotong royong. Nah, gotong royong ini sangat diperlukan dalam suatu komunitas atau tempat ya, seperti sekolah ini. Kita tidak bisa bekerja dengan sendiri. Guru tanpa murid juga tidak bisa ya. Makanya murid juga tanpa guru tidak bisa. Jadi sama-sama kita saling bergotong royong bagaimana kita membiasakan sesuatu hal yang baik. Serta kebenekaan global. Ada yang tahu dengan global itu apa? Ada yang tahu? Kenapa? Ya, secara menyeluruh ya. Atau kebenekaan global ini seperti kita harus bisa berpikir jauh ya. Seperti anak-anak itu bisa membuka hati dan sebagainya supaya dia tahu yang namanya globalisasi atau bagaimana dunia dan sebagainya. Jangan juga anak-anak itu tidak tahu yang namanya perkembangan zaman ya. Anak-anak juga harus dikenalkan perkembangan zaman. Tapi juga kita harus menjaga bagaimana perkembangan zaman, globalisasi dan sebagainya itu terus anak kita menjadi tidak baik ya, dengan budaya-budaya yang negatif dari luar ya. Makanya ada yang namanya apa itu namanya, perkembangan kudrat zaman ya. Ada yang namanya kudrat zaman dan kudrat alam. Jangan sampai kudrat zaman itu mengalahkan kudrat alam. Alam sudah membentuk kita untuk berbudaya yang baik, bertutur kata, sopan santun, dan setiap daerah itu pasti ada yang namanya budaya positif ya. Budaya jangan sampai tergerus oleh kudrat zaman. Kita tidak bisa menghindari yang namanya kudrat zaman. Zaman itu selalu berkembang. Dulu kita tidak punya HP, sekarang tidak punya HP. Dulu kita tidak bisa melihat daerah mana secara langsung, sekarang kita sudah. Sekarang tidak ada lagi alasan untuk kita tidak bisa, ya. Tidak ada lagi alasan untuk kita tidak tahu. Bagaimana kita sendiri yang memotivasi kita sendiri ya. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa, itu bukan berarti tidak ada aplikasi dan sebagainya, tetapi kita sendiri yang tidak bisa mengaplikasikan diri kita sendiri untuk lebih
Baik, ya. Udah ya. Udah cukup berapa? Berapa menit? 8 setengah jam saja lah. Setengah jam lah saja lah. Habis diganti lah. Ganti. Habis ini. Ya. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini biasanya yang manusia pasti inginkan ya. Manusia itu kebiasaan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar enggak, Bu Dina? Pasti sama seperti anak, orang tua dan sebagainya, guru juga menghindari ini. Serta mendapatkan imbalan dan penghargaan. Ini pasti semua orang menginginkan ini ya. Serta menghargai diri, menjaga orang yang mereka inginkan. Nah, mungkin sampai di sini saja yang saya sampaikan ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Laila yang akan melanjutkan pesan-pesan positif ini atau budaya positif ini. Baik, dipersilakan. Tes satu dua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Nah, suaranya semangat sekali, semangat. Oke, kita sambil sharing, kami tidak menggurui, kita saling berbagi. Silakan sambil makan kuenya, jangan dilihat sambil dimakan. Oke, hari ini saya akan menyampaikan mengenai hukuman ataupun konsekuensi dari restitusi. Yang pertama ada identitas gagal, misalnya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian disiplinnya adalah konsekuensi apa sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu resultasi merupakan pilihan. Jadi ketika yang kami pelajari bahwa ada segitiga restitusi itu, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua validasi tindakan dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi saya bahas mulai dari identifikasi masalah. Misalnya ketika ada siswa yang bermasalah, jadi ketika itu kita jangan langsung menjudge siswa itu bermasalah, tetapi kita tanya terlebih dahulu apa masalah yang terjadi. Jadi bisa jadi dia itu sebenarnya tidak mau melakukan hal itu, tapi karena keadaan akhirnya dia misalnya memukul temannya. Nah gitu ya misalnya. Jadi kita tanya dulu anak murid itu. Setelah kita identifikasi masalah, maka kita lakukan dengan validasi tindakan. Kita tanya kembali. Kita tanya kembali kepada anak murid yang melakukan kesalahan itu, kenapa dia melakukan kesalahan itu? Kemudian seharusnya bagaimana yang kamu lakukan? Jadi dia menyadari sendiri apa yang harus dia lakukan. Seperti itu ya. Setelah dia menyadari dirinya sendiri apa kesalahan dari diri dia, kemudian kita tanyakan kembali apa yang harus kamu lakukan terhadap permasalahan itu. Maka misalnya kata dia, saya harus minta maaf Bu, saya ini sebenarnya tidak ingin bermaksud seperti itu, karena dia mengajak-ngajak saya, nilai saya rendah, akhirnya saya pukul misalnya, gitu ya. Jadi kita tanyakan kembali apa solusinya. Jadi misalnya saya harus minta maaf. Nah, jadi kita arahkan kepada anak murid untuk meminta maaf seperti itu ya. Baik, lanjut. Baik, berdasarkan bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu hukuman ya. Itu hukuman yang tidak bagus. Kemudian konsekuensinya bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada segitiga restitusi. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian identifikasi masalah, validasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi hukuman itu jangan kita menjudge ataupun memberikan hukuman misalnya berdiri atau dengan kata-kata. Kita tidak memukul, tetapi kita dengan kata-kata itu hukuman yang sangat membekas bagi anak murid kita. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Oke, next.
Baik konsekuensi atau hukuman. Misalnya, apa contohnya? Dari Ibu Dina bacakan. Contohnya apa itu yang pertama Ibu Dina? Baik, Ibu Dina. Dicatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Baik. Terus poin kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, selanjutnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Terus. Diminta untuk restart 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak keseluruhan. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran kejawaban. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Kira-kira hukuman seperti ini relevan bagi saya tidak? Tidak ya? Oke, kenapa? Ada bisa menjelaskan? Seharusnya bagaimana? Boleh? Silakan. Ya, Bu. Menurut saya ada beberapa hukuman yang berbeda, ada beberapa hukuman yang tidak relevan. Pertama, seperti menurut saya kalau relevan itu karena memilih lapangan basket buat anak-anak tadi sekolah. Jadi anak-anak kan sudah tahu konsekuensi kalau terlambat itu seperti ini dan kita masuk jam segini. Jadi karena anak-anak sudah tahu ya, karena setiap hari lakukan. Jadi itu wajar aja sih menurut saya, bukan aja mereka lari keliling lapangan selama 2 kali. Kemudian mestinya toilet yang dibuat itu juga dapat, karena sudah diberitahu kali kan sebagai guru anak-anak berdua sudah seperti itu. Jadi untuk melatih mereka menjaga kebersihan mereka juga, jadi saya itu relevan. Kemudian yang kedua itu seperti push up, dia bersih WC, kemudian dari keliling lapangan karena terlambat 10 menit sampai berapa, kemudian apa itu? Oh, berarti di depan kelas dengan satu, itu juga tidak relevan. Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu masih termasuk hukuman yang ringan ya, termasuk hukuman yang relevan. Karena dia cuma menulis gitu, jadi ada efek jerak yang ditimbulkan bagi siswa yang melanggar. Oke, siap. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Betul ya, jadi hukuman yang kita berikan itu kita perhatikan dulu apakah hukumannya relevan dengan keadaan siswa itu atau tidak gitu ya. Next. Dihukum oleh penghargaan. Boleh bantu saya baca? Boleh silakan. Dari yang pertama, pengaruh jarak pendek dan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Keenam, penghargaan matematika kreativitas. Ketujuh, penghargaan memupuk. Dan kedelapan, motivasi dari dalam diri atau intimidasi. Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya dihukum oleh penghargaan. Jadi jangan sampai penghargaan itu akhirnya menimbulkan anak itu sendiri jadi aku nih kalau nggak seperti itu nanti tidak diberikan penghargaan. Tetapi alangkah lebih baiknya kita berikan reinforcement atau penguatan positif kepada anak-anak itu. Misalnya dia berhasil melakukan sesuatu, hebat sekali kamu nak. Misalnya, ganteng sekali kamu nak. Nah, ketika kita berikan itu, nanti besok untuk hari selanjutnya dia akan termotivasi lagi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi gitu ya. Oke, next selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu bisa menjelaskan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik, penjelasannya selanjutnya. Next.
Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm, contohnya pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Supaya apa? Supaya aman, apalagi untuk keselamatan, supaya aman untuk diri kita sendiri, supaya untuk keselamatan. Oke, kita lanjut poin 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang bisa menjelaskan? Penggunaan masker, misalnya ketika kita sakit. Kenapa kita harus menggunakan masker? Pencegahan apa tadi? Kenapa kita harus menggunakan masker ketika ada yang sakit? Oke, untuk pencegahan penularan. Iya, betul. Kemudian, kenapa kita harus mencuci tangan? Yang bisa menjelaskan? Mencuci tangan. Siapa yang mencuci tangan? Untuk dari berbagai organisme atau bakteri yang ada pada tangan kita untuk kita melakukan aktivitas. Betul sekali, untuk menghindari bakteri yang ada di tangan kita. Oke, baik, selanjutnya. Yang pertama, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, apa yang harus kita sepakati itu tidak hanya guru sendiri yang membuat keyakinan itu, tetapi juga guru bekerja sama dengan siswa untuk menyampaikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang harus kita lakukan. Misalnya keyakinan kelas datang ke sekolah tepat waktu. Itu kita sampaikan kepada anak murid masing-masing untuk menyampaikan, bukan dari guru yang harus pertama, ini, kedua, 3, 4 gitu ya. Tapi guru siswa masing-masing menyampaikan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya ada nanti ya, gitu. Oke, kedua adalah peraturan, masih yang tadi, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Biasanya peraturan itu dibuat oleh guru aja, betul tidak? Tetapi yang sebenarnya adalah peraturan itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama, baik itu dari guru menyampaikan, kemudian peraturan itu dibuat oleh siswa itu sendiri. Siswa menyampaikan apa sebaiknya peraturan untuk sekolah kita, bekerja sama dalam membersihkan kelas, misalnya mengerjakan sesuai dengan piketnya masing-masing, gitu ya. Nah, lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati sebagaimana saya sampaikan tadi. Yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa, apa yang siswa inginkan kita catat kembali. Itu untuk bahan kita yang ada di di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi kalimat-kalimat negatif yang biasanya kita ucapkan itu diganti dengan kalimat-kalimat positif atau kalimat yang baik. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi curahan pendapat yang terkumpul dari siswa itu sendiri, kemudian kita tinjau dan kita catat kembali, kemudian kita buat dalam sebuah keyakinan kelas yang akan kita tempel dan kita di kelas masing-masing seperti itu ya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, baik itu 3 atau sampai 7 keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan mendatangannya dan keyakinan kelas ditempel di dinding kelas seperti itu. Baik, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau manajer. Jadi guru jangan langsung menghukum, tetapi kita tanya dulu apa permasalahannya, kemudian kita beri kepada siswa itu seharusnya validasi tindakan apa yang seharusnya dilakukan, kemudian menyatakan keyakinan kelas yang harus dilakukan. Kemudian pembuat merasa bersalah, kita jangan menjudge murid ketika dia melakukan kesalahan seperti itu ya. Kemudian kita sebagai posisi guru, kontrol guru, kita hendaknya sebagai teman bagi dia. Jadi kita sebagai orang tua kedua bagi dia di sekolah. Ketika orang tuanya di rumah adalah orang tuanya sendiri, dan ketika mereka datang ke sekolah, kita jadikan kita ini sebagai orang tua siswa itu sendiri di ruang kelas, ruang belajar. Oke, kemudian pemantau dan manajer. Jadi kita di sini juga mengkondisikan bagaimana keadaan peserta didik, bagaimana kita
mensiasatinya dalam menyusun strategi apa yang harus kita lakukan terhadap siswa itu sendiri supaya baik itu kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan yang bukan ranah pembelajaran, kegiatan sosial dia supaya bagus lebih ke depannya. Lanjut. Oke, lanjut contoh hidup. Nah, selanjutnya adalah contoh penghukum pembuat merasa bersalah dan teman. Jadi contoh penghukum di sini saya minta contoh bacakan. Boleh dibacakan untuk penghukum. Baca. Oke, lanjut. Pembuat merasa bersalah boleh di sampingnya. Membuat merasa bersalah, yang pertama suara lembut dan menghindari mahasiswa, yang kedua menyatakan kesalahan pada siswa yang dulu yang menderita, dampaknya yaitu membuat siswa merasa bersalah, kemudian menghindari diri dan diri. Boleh di sampingnya lagi untuk posisi guru sebagai teman. Boleh sambil berdiri. Dampaknya yaitu harus bergantung pada satu orang, kemudian membuat siswa tidak berhenti. Oke, baik. Terima kasih. Next, selanjutnya. Kemudian guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Boleh disampaikan. Boleh dibaca. Pemantau nanti sebagai manajer. Sebagai pemantau itu ada bicara dan persidangan. Ya. Kita berhasil. Pemantau adalah memantau saat siswa diberi arti. Untuk dampaknya sendiri yaitu menghitung ada atau misalnya menjadi tanpa mesin nilai kebajikan atau perintah. Terakhir tidak memperlihatkan diri. Oke, selanjutnya posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer yang pertama suara netral, kedua tercipta identitas positif atau berhasil, ketiga menunjukkan pertanyaan bermakna, keempat membantu siswa menyelesaikan masalah. Dan dampaknya yang pertama yaitu murid mandiri, yang kedua murid mengucapkan masalah sendiri. Oke, terima kasih. Sepakat ya? Oke, selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Untuk bertahan hidup, posisi bertahan hidup dari 1 sampai nomor 5. Yang pertama penguasaan, kemudian kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, ketiga adalah kebebasan dan kesenangan. Oke, lanjut. Misalnya pertama, aku senang mengejar-kejaran dengan guru. Yang kedua, belum. Yang tadi. Oke, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Lanjut. Dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Menurut Bapak Ibu Guru, siapa orang paling penting dalam hidup? Siapa? Orang tua. Siapa lagi? Pacar jarak. Oke, selanjutnya adalah nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa pencapaiannya? Kemudian Anda apa yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian pekerjaan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Terkadang sesuatu yang sangat membekas bagi kita itu pasti dia selalu ingat. Baik itu sudah beberapa tahun yang lalu, baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan bagi kita. Oke, lanjut.
Segitiga restitusi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa segitiga restitusi tadi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Lanjut, sudah dijelaskan. Oke. Nah, demikianlah pemaparan kami hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Lagi sudahkah? Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.